Aku tinggal di sebuah komplek asrama tentara yang cukup luas. Komplek perumahanku itu berada tepat di sekitar jalan utama di kota Bandung. Sebuah komplek tentara dengan ciri khasnya patung jenderal yang besar yang menunggangi kuda. Malam itu, aku bersama dua temanku berencana untuk mendirikan tenda di sekitar rumah kami. Setelah mendirikan tenda, kami pulang ke rumah masing-masing untuk bersiap-siap. Kami janjian untuk berkumpul lagi di tenda sekitar jam 9 malam. Aku dan seorang temanku telah berkumpul di dalam tenda. Namun satu orang temanku lagi belum datang. Kami pun berinisiatif untuk mendatangi rumah temanku itu. Dan ternyata temanku itu sedang bersiap-siap untuk pergi ke rumah saudaranya, sehingga tidak bisa ikut menginap di tenda. Dengan perasaan yang cukup kecewa, namun tak bisa berbuat apa-apa, kami memutuskan untuk menginap berdua saja. Dengan berbekal snack yang kami bawa dari rumah, kami melewati malam itu dengan berbagai obrolan. Temanku menceritakan bagaimana gambaran neraka saat kita mati nanti. Ia cukup tahu banyak tentang kejamnya neraka dan indahnya surga. Kami tidak tahu jam berapa saat itu, namun suasana sangat sepi. Kami mulai lelah mengobrol dan mulai ngantuk. Suasana menjadi hening karena kami mulai memejamkan mata untuk tidur. Dan dalam keheningan itu, kami mendengar suara yang tidak lazim untuk lingkungan rumah kami. Tuk, 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 tuk. Suara kuda yang berlari di kejauhan. Tiba-tiba temanku merapatkan badannya dan memegangku. Aku mendengar suara itu, namun tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Kamu dengar?" tanya temanku. "Iya, suara sepatu kuda," jawabku. "Itu suara patung kuda yang di depan," kata temanku. Aku terdiam tanpa suara dan segera merapatkan tubuhku pada temanku. Tuk 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 tuk. Suara itu tiba-tiba terdengar jelas di sekitar tenda kami. Namun tidak terlihat ada bayangan apapun. Aku segera memeluk temanku itu dan ia pun juga memelukku. Kami berdua sangat ketakutan saat itu. Dan suara itu pun berangsur menghilang beranjak pergi menjauh. Namun karena sangat ketakutan, kami pun tertidur saling berpelukan hingga pagi. Konon kabarnya, patung kuda yang ada di depan komplek rumahku itu saat malam akan bergerak dan berkeliling mengitari komplek layaknya tentara yang sedang patroli. Namun benar atau tidaknya cerita itu, aku tidak tahu. Namun suara yang aku dengar bersama temanku saat itu benar-benar terdengar seperti suara sepatu kuda. Apakah suara itu berasal dari patung kuda di depan asrama kami atau kuda yang lain? Aku tidak tahu. Suara itu menjadi misteri bagi kami. Tapi banyak memang orang yang percaya dengan cerita yang kami alami malam itu. Namun pengalaman ini sulit untuk kami lupakan.